Indonesia merupakan negara tropis dan agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, dan salah satu pertanian yang melimpah adalah sayur-sayuran. Produksi sayuran di Indonesia telah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6% per tahun sejak tahun 2001. Meningkatnya produksi sayuran berpotensi meningkatkan limbah sayur pasca panen. Limbah ini memiliki potensi untuk dijadikan materi lain yang memiliki nilai guna tinggi melalui proses biokonversi. Pada proses biokonversi ini, proses perubahan limbah tersebut melibatkan agen hayati seperti Hermetia illucens. Hermetia illucens merupakan salah satu jenis lalat yang dimanfaatkan sebagai agen pengurai berbagai jenis limbah organik. Hermetia illucens menghasilkan biomasa tubuh dalam bentuk prepupa sebagai bahan untuk pakan ternak unggas dan akuakultur. Hasil akhir dari proses penguraian tersebut adalah biomasa tubuh dalam bentuk larva dan prepupa sebagai bahan untuk pakan ternak unggas, mamalia, akuakultur, dan hewan peliharaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa serangga ini merupakan sumber protein dan lemak yang cukup baik. Karena pada larva protein dan lemak yang dapat diperoleh adalah 42-45% dan 31-35% secara berurutan. Sedangkan pada prepupa, nilai dari kedua komponen ini adalah 44% dan 33% secara berurutan. Kandungan protein yang tinggi dapat dijadikan pakan alternatif pada bidang akuakultur dan peternakan. Sedangkan kandungan crude fat dapat dimanfaatkan menjadi biodiesel sebagai alternatif bahan bakar. Dan sisa proses dapat digunakan sebagai pupuk. Pemanfaatan lain adalah sebagai bagian dari proses produksi bioetanol dan pupuk. Pertumbuhan larva dari serangga yang merupakan sumber utama dari biomasa yang dipanen membutuhkan 2-4 minggu, bergantung pada temperatur dan ketersediaan makanan. Berkaitan dengan pengembangan serangga ini sebagai agen biokonversi bagi limbah sayuran, maka diperlukan pengetahuan mengenai kemampuan serangga ini dalam mereduksi sampah tersebut sebagai hasil dari proses konsumsi limbah yang diberikan. Selain hal tersebut, informasi lain yang perlu diketahui adalah laju pemberian pakan yang dapat menjadi dasar dari rancangan desain sistem biokonversi limbah sayuran menggunakan Hermetia illucens. Tujuan penelitian yaitu 1. Menentukan pengaruh laju pemberian pakan terhadap proses pupasi larva Hermetia illucens. 2. Menentukan laju pertumbuhan tertinggi dari larva Hermetia illucens. 3. Menentukan ECD atau Efficiency of Conversion Digested Feed dari larva Hermetia illucens. 4. Menentukan WRI atau Waste Reduction Index dari larva Hermetia illucens. 5. Menentukan laju pemberian pakan optimum dari larva Hermetia illucens. Drum dilubangi dengan ukuran 6x6 cm di sisi kiri dan atasnya, kemudian dilapisi dengan jaring kawat dan dipotong menjadi dua menggunakan pisau pada bagian tengah sisi horizontal. Kemudian, dibuka dan dimasukkan kompos, plus air, plus limbah sayur, plus daun pisang kering, plus 10 ekor imago jantan dan betina Hermetia illucens. Ditutup dan dibiarkan imago mating dan ditunggu selama 14 hari. Suhu ruang instalasi kurang lebih 27 derajat Celcius, kelembapan kurang lebih 60%, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah itu, larva dipanen dan diberi perlakuan. Dan yang kedua yaitu penentuan laju pertumbuhan larva Hermetia illucens. Larva yang dihasilkan dari hasil budidaya Hermetia illucens diberi perlakuan dengan memberikan pakan dengan menggunakan limbah sayur. Perlakuan yang dilakukan menggunakan variasi konsentrasi pakan yaitu 12,5 mg per larva per hari, 25 mg per larva per hari, 50 mg per larva per hari, 10 mg per larva per hari, dan 200 mg per larva per hari. Masing-masing perlakuan konsentrasi pakan terdapat 3 pengulangan.
200 larva diletakkan di masing-masing perlakuan dengan menggunakan gelas plastik dan ditutup dengan plastik hitam untuk menjaga larva dari gangguan cahaya. Gelas plastik dilubangi dengan jumlah lubang kurang lebih 9 buah dengan diameter 15 mm untuk sirkulasi udara. Berat larva dihitung setiap 3 hari sekali dengan menggunakan timbangan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat yang digunakan solder, gunting, gergaji, dan timbangan. Dan adapun bahan yang digunakan adalah drum bekas, limbah sayur, kompos, air, selang atau pipa, jaring kawat, Hermetia illucens, box, larva Hermetia illucens, batok kelapa. Hasil dan pembahasan. Penentuan laju pertumbuhan larva Hermetia illucens. Laju pertumbuhan larva tertinggi dicatat pada laju pemberian pakan 200 mg per larva per hari. Prepupa dicapai pada waktu pengamatan 21,1 hari dengan berat 54,19 mg. Ambang waktu yang diperlukan untuk mencapai pupa adalah 21,1 hari berdasarkan data pengamatan yang menunjukkan nilai ini telah dicapai pada larva yang mendapat pakan sebesar 100 mg per larva per hari dan penambahan jumlah pakan tidak mengubah waktu pertumbuhan. Nilai ambang umur ini tidak menentukan nilai ambang umur dari berat kering prepupa, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kondisi pakan berlebih, waktu pertumbuhan memegang peranan penting dalam menentukan proses pupasi dari Hermetia illucens. Penentuan ECD atau Efficiency of Conversion of Digested Feed. Pada penelitian ini didapatkan nilai ECD antara 20,3% hingga 49,54%. Nilai ini berbanding terbalik dengan jumlah pakan yang diberikan kepada larva. Pola dari korelasi antara ECD dan jumlah pakan yang diberikan pada penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Diner pada tahun 2009 yang menggunakan pakan dengan kualitas lebih baik. Data ini menunjukkan plastisitas dari tingkat konversi pakan oleh larva Hermetia illucens yang kemungkinan besar merupakan strategi dari larva serangga ini untuk mengatasi kondisi pakan yang selalu berubah-ubah di lingkungannya. Terdapat kemungkinan bahwa hal ini bersifat universal pada larva serangga ini, sebab hal serupa juga ditemukan pada penelitian dengan limbah pertanian lainnya seperti jerami dan kulit singkong. Penentuan WRI atau Waste Reduction Index dari larva Hermetia illucens. Berdasarkan grafik tersebut, nilai WRI tertinggi pada laju pemberian pakan 100 mg per larva per hari yaitu 3,85. Semakin tinggi nilai WRI mengindikasikan semakin baik efisiensi reduksi. Penentuan feeding rate optimum konversi limbah sayur oleh larva Hermetia illucens. Berdasarkan grafik tersebut, feeding rate optimum pada laju pemberian pakan 100 mg per larva per hari. Hal ini dikarenakan memiliki nilai WRI tertinggi, berat kering tinggi, dan umur larva rendah. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diner pada tahun 2009. Penelitian ini memiliki tren yang sama, hanya saja nilai dari masing-masing WRI, berat kering, dan umur berbeda.
kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah: yang pertama, laju pertumbuhan tertinggi yaitu pada laju pemberian pakan 200 mg per larva per hari dengan berat akil 57,14 mg dengan umur pertumbuhan 21,2 hari. Kedua, ACD atau Efficiency of Conversion Digested Feed dari larva Hematia illucens antara 20,3 sampai dengan 49,54%. Yang ketiga, WRI atau Waste Reduction Index dari larva Hematia illucens antara 1,95 sampai dengan 3,85. Dan yang keempat, laju pemberian pakan optimum yaitu 100 mg per larva per hari dengan nilai WRI 3,85, berat kering prepupa 41,7 mg dan umur pertumbuhan 21,5 hari. Demikian hasil penelitian yang kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mengurangi limbah sayur di seluruh Indonesia. Saya akhiri.